bagaimana nih supaya keluarga hancur? Dimulai bikin misunderstanding kan. Sedap misunderstanding. Tentang apa? Jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, mulai di situ mulai komunikasi mulai dirusak tuh. Mulai digocek ya, kalau bola digocek ya. Digocek. Dengan sedemikian kecerdikan si ular ini, maka gol barang itu kan. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Masku. Halo, Deku. Kita lagi di tempat yang berbeda, Mas. Makanya ini kali pertama nih saya. Ini kali pertama. Jadi tambah bahagia saya. Ya, biasa kita kan ada di Satu rumah tempat, Pak Gembala. Iya. Satu studio mini lah. Hari ini kita ada di gereja kita, Mas. Nah, makanya ini tampilan saya beda. Betul. Saya pakai topi biar kelihatan lebih, ya nggak kelihatan menyala lah. Ini sih aku mau tanya, kok di tempat yang baru Mas juga sengaja nih kayaknya? Sengaja saya bikin momentum bahwa ini hari pertama di tempat yang baru. Wah. Jadi tandanya ini saya. Jadi gereja kita ini nanti akan dikasih alamatnya, kita di Ruko Janur Asri di Jalan Boulevard. Nanti ada di layar kaca saudara. Yang menyaksikan ini bisa juga join bersama dengan kita bergereja di tempat ini untuk sama-sama bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Yes. Mas, gimana? Akhir-akhir ini atau gini deh, sebelum lebih jauh, di bulan April saat ini kan kita syuting ini bulan April. Ya. Bisa saja tayang bulan Mei nih atau di bulan-bulan selanjutnya. Tapi di beberapa bulan ini sebelum nanti kita ketemu dengan bulan Juni, bulan Juli sebagai 6 bulan di 12 bulan dalam 1 tahun. Apa pelajaran iman yang Mas dapat? Aku mau masuk ke kehidupan Mas secara pribadi dulu deh. Ya. Dalam hal keluarga, ada yang bisa Mas sharing? Karena aku pengen ngobrol, ngajak Mas bahas tentang keluarga nih. Apa pelajaran iman yang Mas dapat di beberapa bulan di 2025 ini, Mas? Ya, kalau kita bicara keluarga itu, kita tidak bisa terpisah dari yang namanya rencana Allah ya. Rencana Allah. Karena tentunya kita semua sepakat bahwa ide adanya keluarga itu kan dari Allah itu sendiri ya. Iya. Kita tahu prosesnya bagaimana Allah mempersiapkan Adam. Ya. Terus sebelum Allah menghadirkan Hawa, semacam gini, Allah mengajarkan kepada Adam, nih loh, hidup berkeluarga itu mulai binatang-binatang itu kan. Dia melihat begitu semua dikasih, semuanya dikasih nama, akhirnya dia melihat dirinya kan. Iya. Kok sendirian saya? Iya. Kok nggak ada pendamping gitu. Nggak ada yang sepadan. Nggak ada yang sepadan. Bertemannya sama harimau. Kan nggak mungkin sama kalau monyet. Adam berteman dengan gorila. Sama gorila. Mungkin agak mirip gitu kan. Iya, iya. Nah itulah makanya dari situ semacam gini, Adam dipertemukan dengan sebuah kebutuhan. Kebutuhan di mana dia tidak bisa hidup sendiri. Harus ada pendamping yang sepadan. Nah inilah hebatnya Allah membuat semacam gini, pra keluarga itu. Pra keluarga. Nah, jadi Adam melihat satu kondisi, ini nih harusnya. Aku tapi kok nggak ada. Nah disitulah hebatnya Allah. Allah lalu membuat Adam tertidur dan kita tahu akhirnya diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk. Nah, yang mau kita bicarakan di sini, mau saya sampaikan adalah begini. Keluarga ini adalah tim inti dari sebuah harmonisasi yang Allah ciptakan di Taman Eden. Tentunya pasti proyek ini sampai ke kita hari ini. Ya. Tim inti keluarga. Nah, kita tahu akhirnya dari tim inti yang Allah ciptakan ini, hebat ini, ternyata ada satu oknum lain, satu entitas di luar Allah itu. Tim inti yang lain? Iya. Tim inti versi yang lain? Jadi ada satu entitas lain mencoba memainkan peran keluarga inti ini, yang tentunya ternyata kita tahu sekarang ternyata keluarga yang diciptakan Allah itu dipakai oleh entitas yang namanya iblis itu untuk melawan Tuhan. Oke, sampai di situ dulu, Mas. Yes.
dipakai, dia menggunakan berbagai macam cara, entitas tadi itu, si iblis lah kita katakan, memakai Adam dan Hawa untuk melawan Tuhan. Ya. Pertanyaan yang lebih spesifiknya adalah, kenapa kemudian iblis menggunakan keluarga, Ya. dalam hal ini Adam dan Hawa, dan kemudian bagaimana dia implikasinya nanti ke keluarga saat ini? Ya. Walaupun tadi pertanyaanku belum Mas jawab dengan biblika. Nanti mungkin pertanyaanku di awal itu bisa Mas terjawab nanti di ujung atau enggak di diskusi kita ini. Ya. Yang menarik adalah pertanyaannya, mengapa iblis, kalau dikatakan kan ular itu binatang yang cerdik dan dia menggunakan ular, Yes. dalam kecerdikannya mencoba untuk melawan Allah dengan menghancurkan keluarga. Ya. Ini kan sebuah hipotesis. Kenapa dia nggak pakai cara lain? Kenapa dengan cara menghancurkan keluarga untuk melawan Allah? Ya. Ada nggak jawaban dari Mas? Ya, tentunya begini, kembali ya, ketika Allah menciptakan alam semesta dan di situ ada tim inti yang namanya keluarga untuk mengelola Memperindah ciptaan dunia Allah ini. itu apapun itu. Jadi untuk memperindah, mendandani segala macam itu sebagai bentuk ibadahnya kepada Tuhan. Ingat ya. Jadi tim inti keluarga itu diciptakan Allah di Taman Eden untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu kan memberikan sesuatu sesembahan atau hormat setinggi-tingginya kepada Allah Sang Pencipta itu. Nah, Allah tentu punya rencana, dari Adam ini akan terus dilahirkan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Melalui seluruh kegiatan hidupnya. Itu harusnya sampai sama kita nih, sampai hari ini harusnya begitu. Oh, oke. Terus. Nah, jadi aku udah terbuka nih. Jadi begini, ketika saya bikin satu semacam kayak saya dramatisir ya. Boleh, silakan, ketika iblis melihat ini, wah, ini manusia kan diciptakan untuk hanya menyembah Tuhan. Sementara kalau menurut doktrin kita, orang Kristen ini, iblis itu kan dibuang. Dia Lucifer, malaikat Allah yang dibuang oleh Allah sehingga dia menjadi setan, menjadi iblis. Ini akan terpisah selama-lamanya kan. Nah, ternyata motif sebelumnya gini, kenapa iblis dibuang, Lucifer dibuang? Karena dia ingin menguasai yang maha tinggi. Ingin menyamai. Nah, artinya apa? Si Lucifer ini sama dengan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ini pusat penyembahnya kepada Tuhan. Dia nggak dapat dong. Iya. Nah, udah, mulai dari situlah, maka iblis berkepentingan juga keluarga. Kenapa nggak keluarga binatang? Dia nggak punya Selem Demut, dia nggak punya roh dari Allah itu. Nah, jadi ini penting sekali, maka keluarga lah yang harus dihancurkan. Wah, ini implikasinya jauh nih. Terus Mas. Ya, keluarga harus bagaimana nih supaya keluarga hancur? Dimulai bikin misunderstanding kan. Sedap misunderstanding. Tentang apa? Jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, mulai di situ komunikasi mulai dirusak tuh. Mulai digocek ya, kalau bola digocek ya. Digocek. Dengan sedemikian kecerdikan si ular ini, maka gol barang itu kan. Gol barang itu ya kan. Iya. Gol, akhirnya Hawa merenung, boleh juga ya kalau memakan buah ini, jadi kita bisa seperti Allah. Adam pun mengoke lagi. Nah, dari situlah rentetan itu sampai saya pakai istilah Allah marah kepada ular, kepada iblis itu di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan. Ya. Walaupun itu kita pahami bahwa itu keturunan perempuan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Oke. Akhirnya kan. Jadi lalu disitulah iblis juga bermain. Maleakhi memberikan petunjuk kepada kita, pertemuan antara roh dan daging itu adalah lahirnya keturunan ilahi. Kalau semuanya keturunan ilahi, iblis dapat apa? Kan gitu. Maka kita langsung saja melihat implikasi hari ini ya.
Harusnya kita semua gereja, kita benar-benar memahami, ingat ya, di dunia ini cuma ada dua kekuatan, Tuhan dan iblis. Ya. Nah, apapun variasinya itu, apapun turunan-turunan dari kebijakan iblis dan Allah itu kan ada sampai hari ini. Ya. Dan itu masuk ke lini-lini gereja, ke sudut-sudut gereja yang sangat, bahkan sampai ke mimbar begini orang nggak paham. Apa itu? Keluarga itu benteng pertama untuk membenahi bagaimana pusat penyembahan itu kembali kepada Tuhan. Wow, manis ini. Tapi gini, modal ini semua, pemahaman ini dimodali oleh Allah sendiri. Apa itu? Salib Kristus kan. Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada gap yang nggak mungkin terseberangi, yaitu dosa. Nah, supaya ini bisa, kan harus ada salib Kristus. Ini menjadi jembatan kita bisa kembali kepada Allah, diperdamaikan itu. Nah, setelah kita diperdamaikan, keluarga ini menjadi lini pertama atau titik awal manusia mengembalikan penyembahan itu kepada Tuhan. Prakteknya seperti apa? Apakah dengan berdoa bersama? Apakah baca Alkitab bersama? Itu salah satunya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dalam satu keluarga itu sama-sama mengambil peran penting paling mulia bagaimana memuliakan Tuhan, kan gitu. Alkitab memberikan rujukan yang begitu luar biasa, mengembalikan posisi keluarga itu, strukturnya ditata ulang. Hai istri, tunduk pada suami, seperti Kristus, jemaat kepada Kristus. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ditata ulang. Efesus 5, bro. Mungkin bisa ditayangin Efesus 5. Ya, jadi supaya ditata ulang. Semuanya mengacu kepada Kristus. Kristus itu kemuliaan Allah Bapa. Makanya sekarang begini. Ditata ulang dengan kata lain berarti berantakan dong. Ya tentu berantakan dong. Coba hari ini saya sedih ya. Saya melihat hari ini tayangan, nggak tahu dulu video kapan. Seorang pastor di Amerika ditangkap karena dia melawan aborsi, kebijakan aborsi. Bahkan ada juga informasinya pendeta ditangkap karena dia melawan kebijakan pemerintah perkawinan sesama jenis. Menarik loh. Itulah dunia kita hari-hari. Kenapa ada perkawinan sesama jenis? Coba. Di kitab Roma pun terjadi kan? Iya. Dalam rangka apa? Untuk merusak generasi sehingga kalau pernikahan sejenis kan tidak akan menghasilkan keturunan. Toh? Berhenti tuh. Berhenti itu penyembahan kepada Tuhan itu berhenti. Ini pekerjaan iblis sebenarnya, Mas ya. Ya kita harus begitu dong, harus memahami kita siapa yang bermain. Semua itu iblis. Iya, karena 1 Yohanes juga bilang bahwa kerajaan dunia ini dipegang oleh iblis. Iya. Oke, lanjut. Jadi apapun segala, maka Tuhan begini kan, kalau masih bersama dengan aku, mengumpulkan bersama aku, dia bersama dengan di pihakku kan. Nah, hari ini yang mengerikan adalah gereja sendiri hadir sebagai lawan Tuhan. Gereja hadir sebagai lawan Tuhan. Yang notabene harusnya gereja Allah tempat di mana yang berpihak kepada Tuhan. Harusnya demikian. Bukankah gereja itu terlahir dari Kristus? Kristen. Pengikut Kristus. Tetapi hari ini gereja justru rusak. Contoh konkretnya apa, Mas? Ya yang jelas menyetujui perkawinan sejenis. Oh iya. Beda loh. Kita mengasihi seseorang seperti kasih Kristus, tetap dengan berbeda dengan menyetujui pendapatnya. LGBT kita kasihi, mereka justru orang-orang seperti ini orang yang paling butuh kasih karunia Tuhan kan. Tetapi bukan berarti kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan idenya itu. Dengan kita diam, dengan kita menyetujui, berarti kita sedang memberikan tempat mereka untuk melawan Tuhan. Lalu bagaimana kasih kita? Kasih dan kebenaran itu harus berjalan beriringan ya. Nah, jadi sebegitu halusnya sekarang ini iblis bermain ya. Kalau keputusan agama gitu ya, contoh nih seperti Tuhan Yesus disalib itu ya. Kalau Tuhan Yesus disalib, lalu hukumannya itu atas dasar keputusan agama, fatwa agama, maka yang terjadi Pilatus berkata itu urusan agamamu loh. Lalu bagaimana supaya hukumannya bisa mendarat, lalu bisa dieksekusi dan sifatnya lebih general, umum? Menggunakan kekuatan politik. Menggunakan kekuatan politik. Nah hari-hari ini
undang-undang apa itu LGBT, itu kan juga keputusan politik. Kalau cuma gereja atau lembaga agama mengeluarkan itu, ya itu urusan agamamu lah. Tapi supaya kekuatan lebih general, lebih umum sifatnya, pakai kekuatan politik. Ini iblis, kerjaan iblis. Kalau saya ngomong begini kan lebay kayaknya. Iya. Tetapi itu yang saya pahami. Iya. Maka Kayaknya sih memang seperti apa yang Mas sampaikan itu sesuatu hal yang mungkin di Indo masih belum terlalu happening ya, masih biasa. Tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan ya. Sekarang ini kan dosa itu apa sih? Yang kelihatan dan nggak kelihatan di depan Tuhan kan tetap dosa. Iya. Nah di Indonesia belum kelihatan, maksudnya belum vulgar undang-undangnya itu ada. Tapi secara praktik kan sudah berjalan itu. Bahkan saya dengar kadang nggak tahu benar atau tidak, ada satu gereja yang khusus buat homo, gay, dan lesbi. Di Indo? Iya. Wow. Cuma kalau ditanya di mana Mas, saya juga nggak tahu, ini kan baru isu. Konon katanya. Maksudnya begini, apa yang saya sampaikan ini berangkat dari keprihatinan kan. Kalaupun toh ada, aduh, kesian. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk jaga anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak ada jalan lain. Saya tadi pagi di radio mendengar gini, orang tua itu adalah guru pertama buat anak-anak. Iya, setuju. Seorang psikolog, saya lupa namanya. Jadi orang tua itu adalah guru pertama. Bahkan ternyata memang betul, papa itu cinta pertama anak perempuan. Demikian dengan laki-laki, anak pria, cinta pertamanya mamanya. Nah ini, coba, kemana mereka lari? Mempertanyakan Tuhan, kalau orang tuanya nggak ngerti. Betul. Malah lari ke TikTok, lari ke IG, lari ke sosmed lah pada umumnya. Bukan lari ke orang tua. Jadi ini sekaligus, obrolan kita ini Mas sekaligus mengingatkan, sekaligus mengedukasi bahwa, ingat loh bahwa senjata iblis itu dari sejak manusia pertama sudah diarahkan untuk menghancurkan keluarga. Tadi menarik kata Mas, karena keluarga itu menjadi satu entitas yang pertama yang Allah tempatkan di bumi ini untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Betul. Lalu fokusnya ini kemudian dibuat berantakan, sehingga tadi Mas sampaikan dikelola atau ditata ulang. Jadi kalau kita lihat ya, problematika yang paling banyak itu sebabnya kenapa gereja kita jadi tagline-nya itu mulai dari rumah. Karena persoalan yang paling banyak di dalam kekristenan maupun di agama manapun, itu persoalan keluarga, Mas. Betul. Dan sadar tidak sadar, entah itu persoalan keuangan lah, itu persoalan ekonomi lah, persoalan selingkuh lah, persoalan broken home lah, persoalan traumatik lah, moralitas apapun itu di keluarga gitu, Mas. Iya. Dan kita harus akui, tidak bisa tidak, selain daripada ego si manusia tadi itu yang telah jatuh dalam dosa, juga ada narasi-narasi negatif yang secara halus dimasukin oleh iblis ya, Mas. Betul. Supaya kita jadi tidak berpaling kepada Allah, tapi berpaling kepada diri kita sendiri atau berpaling kepada dunia ini. Ada tambahan, Mas? Jadi begini juga, saya menjumpai teman-teman ini, mereka nggak pede jadi anak pendeta. Nggak pede jadi anak pendeta. Gimana? Terus dia juga nggak tertarik untuk meneruskan pelayanan orang tuanya di gereja. Karena tadi dulu nih kan kita ini hidup di zaman-zaman mendekati nggak jauh dari kemerdekaan Indonesia kan. Di mana segala sesuatu sangat terbatas, informasi terbatas, akses informasinya agak sulit, nggak seperti hari ini. Dulu itu kita melihat sosok seorang pendeta itu kan sesuatu yang luar biasa. Dia melebihi standar umum, baik secara knowledge maupun kedekatan dengan Tuhan, moralitasnya juga oke. Tetapi justru di situ ternyata banyak anak-anak pendeta yang kecewa. Karena apa? Bapaknya itu sering pergi pelayanan, ke sana kemari. Anaknya narkoba. Semualah. Bahkan juga banyak gereja-gereja, orang tua, seorang pendeta yang seringkali justru meninggalkan keluarganya dengan alasan untuk melayani Tuhan. Nah, ini kan kebalik-balik gitu.
Harusnya kan anak tuh bangga melihat orang tuanya pendeta. Iya. Ya, terlepas ini panggilan atau tidak sebagai penerus nggak, itu lain cerita kan. Iya. Jangan sampai justru karena kita pendeta, anak kita jadi minder untuk di marketplace gitu. Iya. Saya anak pendeta, jadi minder. Jangan dong. Itu sebuah kebanggaan ya. Karena apa? Dia nggak dapat figur yang jelas, nggak mendapat gambaran yang oke dari sebuah keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, keluarga gembala, begitu. Makanya kita ini bersyukur, Mike, kita ada di gereja yang benar-benar sekarang mulai fokus keluarga yang berpusat pada Injil. Betul. Kita udah nggak ada pusat lain, karena hari ini tuh seperti yang kita lihat, TikTok tuh 3 detik kalimatnya itu nancep di otak. Betul, gitu kan. betul. 3 detik dengan kalimat yang pokoknya seperti apa langsung mewarnai. Nah, makanya seperti yang kita buat ini, program gereja kita ini kan kontra narasi. Sadap. Supaya anak-anak kita ngerti ini loh tujuan hidup kita. Karena hari ini kan anak lebih banyak megang ini kan. Kalau di TikTok itu yang dilihat kan yang sesuatu yang seru, yang bahkan aduh sedih kita kan. Tapi itulah kadang kita ngomong gini, setiap masa Allah bisa bekerja. Setiap masa ada cara Tuhan untuk menjangkau penyelamatan. Kalau dipikir dari 2000 tahun yang lalu kan melalui masa yang bergelombang gitu, dan dinamikanya luar biasa. Tetapi ada anak Tuhan yang tetap terselamatkan. Cuma kalau kita nggak ambil peran, setuju. Kita nggak ambil peran, sama juga cuma jadi penonton bola, tepuk tangan begitu mereka pulang dapat hadiah, kita cuma dapat senangnya saja. Hari ini kita bersyukur gereja kita terlibat dalam satu proyek besar Tuhan, bukan soal kalau keselamatan mutlak dari Tuhan, tapi kita ambil proyek itu, mulai yuk kita menyediakan diri. Kita akan buat semacam tim konselor yang hebat, bagaimana mendampingi pernikahan muda, mendampingi anak-anak muda kita sampai dia benar-benar memiliki satu kedekatan dengan Tuhan. Hidup kita nggak lama soalnya, Mike. Kita nggak tahu ya. Entah tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Apa mau kita buat kan gitu. Dengan kata lain, ini ada salah satu teks yang menarik. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua. Kalimat Yosua. Pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada Allah nenek moyang di seberang sungai itu, atau kepada Allah semesta alam, Yahweh itu. Mungkin ini juga jadi salah satu argumen kita untuk membawa keluarga kita. Kan kita nggak mungkin mau melihat anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita di sorga dan mereka di neraka kan, Mas? Ini menarik ini. Saya orang Jawa, itu ada filosofi begini, agama. Terus diartikan ageman. Agama itu sama dengan ageman itu baju. Ageman itu baju. Cocok pakai ini ya pakai ini, kalau nggak cocok dibuka taruh. Nah, maksudnya apa sih? Tadi kan Yosua ngomong, terserah mau pilih mana Allahmu. Tapi kalau aku milih ini. Kalau beragama itu cuma hanya cocok, ya kita bisa pilih apapun. Nggak perlu beragama pun banyak orang menawarkan didikan-didikan moral kan. Tetapi ketika kita bertuhan, ini kan bukan soal cocok nggak cocok. Ini soal apa? Ini soal keselamatan. Kita itu berawal dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Kalau cuma ajaran moral, agama apapun ngajarin baik. Dan dia menentang kejahatan. Tetapi masalahnya, agama itu memperkenalkan Tuhan yang menyelamatkan atau tidak. Nah, keluarga kita harus paham ini. Anak kita harus paham ini. Jadi bukan sekedar, aku cocok pakai agama ini gitu kan. Kayaknya aku lebih nyaman. Tunggu suatu saat dia nggak nyaman. Karena apa? Orang-orang seperti ini mencoba menciptakan Tuhan sesuai dengan kebutuhan. Masa mau keluarga kita, saya nggak mau loh ke surga sendirian. Kan gitu. Iyalah. Makanya saya nggak mau menciptakan Tuhan sesuai dengan selera. Ya kita ingin mengenal Tuhan yang sang pencipta itu, yang telah menyelamatkan kita, kalau istilahnya hilirisasi gitu. Dari hulu sampai hilir dia selesaikan. Jangan lagi berpikir cocok nggak cocok. Kalau cocok nggak cocok ya, itu kan kebutuhan moral akhirnya kan. Keren kali Masku ini.
Oke Mas, di obrolan kita yang singkat ini, poin krusial atau poin yang elementer yang mau Mas sampaikan terkait dengan keluarga yang ditata ulang ini apa kira-kira? Ya. Yang buat Igreanes dan semua orang percaya di seluruh dunia. Seperti kalimat kita dari awal bahwa keluarga itu tim inti ya. Tim inti bagaimana semuanya apa yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini harusnya tidak menjadi kalimat asing atau semacam retorika, tetapi di awal dipahami dari sebuah kebutuhan mendasar bahwa kita itu berasal dari Tuhan dan kita harus kembali kepada Tuhan. Nah makanya, ayo saya pikir semua kita, gereja atau siapapun, kita fokus gini. Ya. Kita bawa keluarga kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Dimulai dari ini, bapak-bapak nih, para ayah nih, calon ayah nih. Jangan sampai anak-anak kita tanya ke Tuhan, tanya Pak Pendeta. Kita harus jawab, tentu juga bukan hanya kalimat-kalimat verbal, tapi juga pada tingkah laku, tindakan-tindakan penting. Kita ngomong begini itu konsepnya sudah benar, praktiknya pun juga masih jauh panggang dari api. Tetapi kita nggak letih untuk memulai. Jangan letih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sandarkan hidup kita kepada Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita berhenti. Akan menjadi sia-sia jika kita menjadi orang yang sukses mendidik anak, menjadi orang yang hebat, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Banyak orang sukses, banyak orang pintar, banyak orang hebat. Tetapi Tuhan nggak butuh orang ini semua, Tuhan butuh orang takut akan Tuhan. Yuk kita jadikan keluarga kita tempat di mana orang benar-benar takut akan Tuhan. Demikian. Mantap. Aku no comment. Komen aku no comment. Intinya prioritaskanlah Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Thank you Mas. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati. Mantap.